Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Alifa dengan NPM 217555052 kelas Akuntansi Pajak 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanian dan peraturan yang mendasarinya. Yang pertama yaitu definisi akuntansi pertanian. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada industri sektor pertanian, baik itu perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Untuk peraturan yang mendasari akuntansi pertanian itu ada PSAK 16 aset tetap, PSAK 25 hak atas tanah, PSAK 26 biaya pinjaman, PSAK 68 pengukuran nilai wajar, PSAK 14 persediaan, kemudian PSAK 48 penurunan nilai aset, PSAK 13 properti investasi, PSAK 19 aset tak berwujud. Lalu PSAK 61 akuntansi hibah pemerintah, PSAK 25 kebijakan akuntansi perubahan estimasi dan kesalahan, dan PSAK 58 aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Ruang lingkup mencakup 1. Aset biologis kecuali tanaman produktif, 2. Produk agrikultur pada titik panen, 3. Hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Ruang lingkup PSAK 69 yang tidak diterapkan, 1. Tanah terkait dengan aktivitas agrikultur, 2. Tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif, 3. Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. 4. Aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur, 2. Persediaan setelah agrikultur panen, misal diolah menjadi PSAK 14 yaitu persediaan. Istilah-istilah. 1. Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup. 2. Kelompok aset biologis adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. 3. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang 1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, 2. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari 1 periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Bisa dilihat dari contoh aset biologis itu ada domba, kemudian produk agrikulturnya akan dibuat menjadi wol, kemudian hasil pemroses setelah panen yaitu benang karpet. Nah, jadi beberapa tanaman sebagai contoh tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet memenuhi definisi tanaman produktif dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 yaitu aset tetap. Namun, produk yang tumbuh pada tanaman produktif, sebagai contoh daun teh buah anggur, tandan buah segar kelapa sawit, dan getah karet termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69 yaitu agrikultur. Pengaturan tanaman produktif 1. Pohon kelapa sawit, PSAK 16, PSAK 48, PSAK 61, dan PSAK 48. 2. Tandan buah segar, PSAK 69. 3. Kelapa sawit, PSAK 14. Pengaturan aset biologi 1. Sapi, PSAK 69. 2. Susu murni daging potong, PSAK 69. 3. Olahan susu, PSAK 14. Pengakuan. Entitas mengendalikan aset biologi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas, dan nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Dan juga, aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan. Pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dalam paragraf 30, di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Kemudian untuk produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis, milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 14, persediaan, atau pernyataan lain yang berlaku. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal periode agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
Kemudian, keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Dan laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya ketidakmampuan mengukur nilai wajar andal. 1. Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis diukur secara andal. Kedua, asumsi tersebut dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan. Ketiga, dalam kasus tersebut, aset biologis tersebut diukur pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. 4. Ketika nilai wajar biologis tersebut dapat diukur secara andal, entitas mengukur aset biologis tersebut pada nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual. Dan ketika aset biologis tidak lancar memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka diasumsikan bahwa nilai wajar dapat diukur secara andal. Pengungkapan tambahan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Jika pada periode berjalan, entitas mengukur menggunakan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, maka keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan aset biologis tersebut dan rekonsiliasi mengungkapkan aset biologis secara terpisah. Lalu kerugian penurunan nilai, pembalikan rugi penurunan nilai, dan penyusutan. Selanjutnya, ketika nilai wajar menjadi dapat diukur secara andal selama periode berjalan, maka entitas mengungkapkan 1. Deskripsi dari aset biologis tersebut, 2. Penjelasan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal dan dampak dari perubahan tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.